Gara-gara terlalu kurus, tulang wanita ini patah dipeluk pacar. Kak, terserah mau dijawab atau tidak. Saya hanya bertanya. Mungkin, setelah saya ulangnya, mungkinkah pemerintah bisa mengontrol media? Berarti uang yang bisa bekerja ini mengatur informasi. Sebenarnya, pernahkah salah dalam menulis berita? kalau salah dalam menulis berita, saya yakin. 3, 2, 1, action. Selamat datang Fahri Zaman. Ya, halo Muskandar Cita yang cakep dan ganteng selalu ya. Sejak dari dulu sih kalau saya bertemu itu selalu masih main HP. Oh iya, saya silentkan diri. Iya. Belum tahu kiriman reporter banyak berita mau masuk reporter minta diterbitkan, kasihan. Ya sih. Pasti teman-teman tahu kalau sama Fahri selalu main HP tuh. Dia biar syuting begini masih HP-nya dia lihat. Iya, begitu memang kalau jurnalis lah. Kerjaannya kita ini begitu di HP sih. Sekarang saya undang jurnalis. Anda ini adalah jurnalis yang kedua saya undang di channel ini. Siap. Sama-sama dari Makassar Terkini jualian dulu. Anca. Siap. Yang mau nonton Anca silahkan kesini nih. Oke, Fahri ini akhir-akhir ini orang kenal sebagai jurnalis, tapi sebelumnya dia mengaku adalah pebisnis. Iya. Ada perubahan sepertinya ya. Perubahan passion lah. Passion. Fahri itu dulu adalah pebisnis sewa buku, kemudian jual buku, kemudian training, dan sekarang memilih jurnalis. Kenapa bisa? Apakah Anda gagal berbisnis? Iya, sebenarnya kalau bilang gagal, tidak ya, tidak gagal. Karena apa namanya ya? Kalau gagal kan definisinya, kalau kita berhenti berusaha baru gagal. Sampai sekarang pun sebenarnya usaha saya tidak berhenti gitu. Usaha buku di bawah brandnya Makassar Indie Books. Masih ada itu nih? Masih ada. Cuman berubah brand menjadi CV MIP Indonesia. Dan sekarang dulunya pada saat dulu kita fokusnya ke rental buku sekaligus kafe baca. Sekarang berubah menjadi lebih fokus ke penerbitan buku sekaligus juga kelas literasi, kelas menulis. Oh, yang selama ini kelas menulis itu diselenggarakan oleh MIB? Iya, dan masih ada sampai sekarang. Jadi sudah dari tahun 2012, jadi sudah 8 tahun. Alhamdulillah MIB ini masih survive. Masih survive. Ya, manajemennya juga masih survive. Tua, jadi dia masuk kategori tua ya. Termasuk usia juga sudah masuk kategori tua karena sudah usia 30-an lah bro ya. Ini owner aja ketuaan, hati-hati bro. Jangan terlalu kelamaan juga. Sip. Oke, sekarang saya lihat ini Fahri aktif di membawakan materi-materi jurnalistik. Kenapa memilih aktif membawa materi jurnalistik? Apakah Fahri kredibel untuk membawakan itu? Karena sebelumnya banyak jurnalis yang jauh lebih senior, lebih kredibel untuk membawakan ini. Padahal kan Fahri banyak orang bilang, Fahri baru-baru ini menjadi jurnalis. Apa tanggapan Fahri? Ya, kalau mengenai passion speaking ya, artinya berbicara di muka umum memang sudah dari dulu. Semenjak saya juga belum jadi jurnalis, masih fokus ke bisnis MIB ya, MIB Indonesia. Dan juga kelas-kelas menulis, saya juga masih aktif men-sharing pengetahuan terkait menulis ataupun terkait bisnis buku ya kepada teman-teman masyarakat. Jadi sebenarnya passion untuk berbicara di muka umum, saya senang berbicara di muka umum. Dan yang kedua memang saya senang jika kemudian saya bisa berbagi apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami kepada teman-teman gitu kan, kepada masyarakat luas. Nah, jadi kalau seperti terkait kepada jurnalis, saya pikir memang terbilang baru ya, karena sebenarnya saya sudah mulai menulis jurnalistik itu di tahun 2015. Nah, dan di tahun 2015 juga itu saya sudah mulai menjadi bergerak di jurnalistik secara profesional ya. 2015. Nah, awalnya sebelum di terkini.id ya, Makassar.terkini.id, saya sudah 2 kali. Di mana memangnya? 2 kali pindah media. Pertamanya itu ada di Apa Kabar Kampus ya, media khusus kegiatan kampus di Makassar. Kemudian setelah itu direkrut oleh Makassar Today. Nah, di situ ada hampir setahun, dan setelah itu baru kemudian direkrut oleh Makassar Terkini. Oh, jadi jauh sebelumnya sudah memang. Iya, sudah memang. Sering menulis. Betul. Jadi pada saat juga
MIP juga masih pada saat itu masih kafe baca ya. Iya. Masih ada kafe bacanya. Sebenarnya saya sudah menulis jurnalistik juga Di situ. Tapi memang Kak, orang kalau hanya berlandaskan begini, kontennya kan jurnalis nanti dibawa di seminar. Apakah memang kalau mau seminar yang paling penting adalah keilmuan public speaking dibanding kontennya? Iya, sebenarnya dua-duanya penting, gitu ya. Artinya apa isi materinya dan juga bagaimana cara membawakan materinya itu penting. Karena yang kita lihat fenomena ya, yang saya pribadi lihat fenomena terkait jurnalis ya, banyak jurnalis yang sangat handal gitu. Handal menulis konten, handal itu diakui itu konten, banyak. Kemudian tapi hanya sedikit yang kemudian bisa berbicara di muka umum. Mempresentasikan atau sharing lah. Betul. Hanya sedikit yang bisa sharing. Jadi kalau masalah kompetensi jurnalistik itu banyak jurnalis yang kompeten, cuman pada mereka terkendala pada persoalan bagaimana berbicara atau menyampaikan pengetahuannya kepada halayak publik. Itu yang menjadi kendala. Oke, Fahri, ini saya tracking ini. Fahri pernah membuat statement menulis berita hak semua masyarakat. Iya. Apakah memang semua masyarakat bisa menulis? Masyarakat termasuk anak kecil, anak umur di bawah 9 tahun. Nah, kalau persoalan jurnalistik yang saya selalu bahasakan menulis berita karena sekarang kemudian kita sudah masuk ke era teknologi di mana media untuk mediasi untuk kemudian menulis jurnalistik itu bisa lewat gadget gitu ya, bisa lewat HP dan sebagainya. Nah, dan saya pikir itu semua bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Mencari informasi, menyampaikan informasi dan berpendapat pun juga memang sudah diatur oleh konstitusi negara kita bahwasanya itu adalah hak warga negara, hak semua warga negara. Beberapa orang karena tulisan bisa ditangkap juga. Itu kalau bagaimana? Kemudian dia melakukan kerja-kerja jurnalistiknya tapi tidak mematuhi kode etik ya. Ada kode etik maupun prosedur jurnalistik yang benar. Jadi karena memang dalam aturan konstitusi kita juga itu diatur oleh undang-undang pers ya, terkait bagaimana karya jurnalistik itu dianggap tidak menyalahi aturan dan ataukah menyalahi aturan. Bagaimana menurutmu tentang buzzer yang mungkin berbeda pandangan politik terus menyerang dengan alasan dari statementmu ini misalnya menulis berita hak semua masyarakat. Buzzer kan punya hak juga untuk menulis. Iya. Ada kan istilahnya dulu kan black campaign sama negatif campaign ya. Iya. Negatif campaign kan menyerang lawan politik dengan fakta ya. Betul. Fakta. Bagaimana menurutmu itu di dunia jurnalistik? Nah, kalau di dunia jurnalistik kita ini kerja-kerja jurnalis, kerja-kerja wartawan kan sudah diatur oleh Undang-Undang nomor 40 ya tahun 99 Undang-Undang pers ya. Dalam Undang-Undang pers itu dibahasakan bahwasanya wartawan Indonesia ada pasal yang menyebutkan wartawan Indonesia itu harus mematuhi kode etik. Nah, di jurnalis sendiri kita ada 11 kode etik pers. Nah, salah satu kode etik pers itu adalah tidak menjustifikasi atau tidak memberi tidak menuliskan karya jurnalistik yang kemudian tidak berdasarkan fakta atau menjustifikasi ataupun personal attack. Kalau berdasarkan fakta tapi memang faktanya itu fakta negatif, bagaimana? Itu bisa. Kalau memang secara fakta memang betul terjadi dan juga ada pembenaran dari pihak otoritas ya, misalnya kalau kita terkait pada tindakan kriminal terus ada pembenaran dari pihak aparat kepolisian, ya itu berarti sudah sesuai dengan fakta. Artinya secara faktanya sudah dicek dan memang benar. Misalnya kejadian itu ada dan kemudian itu yang kita share atau diterbitkan oleh media itu sudah sesuai dengan kode etik pers. Yang salah kalau kemudian fakta itu dipelintir. Ya, dipelintir itu bagaimana? Tanda kutip itu pelintir bagaimana memang? Yang sebelumnya yang saya ingin sampaikan bahwasanya ada berbagai macam jenis dari hal-hal yang menyalahi jurnalistik ya. Apa itu contohnya? Saya kasih contoh misalnya ada yang dibahasakan namanya misinformasi ya. Jadi dalam karya jurnalistik itu ada fakta yang kemudian oleh jurnalisnya atau oleh penulisnya itu faktanya dipelintir. Saya kasih contoh misalnya ya. Misalnya dalam sebuah pemberitaan COVID ya, COVID-19 yang menyebutkan ini contoh misalnya yang menyebutkan bahwasanya kasus positif di Sulsel misalnya contohnya capai angka 10.000 orang gitu ya. Nah, kemudian itu secara faktanya adalah 10.000 orang contohnya misalnya ya. Dan kemudian pada saat dia menulis jurnalistik disebutkan dalam naskah dipelintir bukan 10.000. Kasus positif faktanya memang ada di Sulsel misalnya tapi angkanya dirubah. Nah, itu yang dipelintir. Itu bahasa artinya itu yang
Dipelintir, fakta yang dipelintir. Nah, Fahri, pernahkah salah dalam menulis berita? Kalau salah dalam menulis berita, saya yakin semua jurnalis, biarpun jurnalis senior juga pernah salah nulis jurnalistik. Sekarang coba verifikasi. Sepertinya saya pernah dapat berita yang Anda posting tentang protokol COVID di Sulawesi. Kemudian diupdate, dirubah lagi karena keliru pernyataan gubernur pada saat itu. Bilang kemungkinan apabila diaktifkan apalagi lockdown di Sulawesi, ini perlakuannya tiba-tiba. Iya, betul. Berubah. Karena ini kontradiktif dengan pernyataannya. Fahri juga sendiri pernah memposting, pernah memposting bahwa berita itu harus menyegarkan, bukan menyengsar berita jangan menakutkan, mestinya menyegarkan. Iya, menyegarkan. Jadi ini kontradiktif ini. Yang mesti dulu kita pahami, yang mesti saya jelaskan bahwasanya pada saat itu bukan pemberitaan. Ya. Itu poster, ya. Oh, beda itu ya? Beda. Maksudnya apa bedanya, kan itu di dalam itu poster ada tulisan juga. Betul, tapi secara pemberitaan itu berbeda. Itu pun juga pada saat itu redaksi kami itu mengambil referensi sumber dari salah satu media nasional juga. Ya, yang menyebutkan tentang data-data itu. Nah, kemudian kita coba meramu ke bentuk poster gitu bentuk poster. Nah, kemudian yang di sini kemudian yang keliruannya dalam hal ini adalah disinformasi, bukan misinformasi ya, tapi disinformasi. Apa bedanya misinformasi dengan disinformasi? Kalau misinformasi tadi kan faktanya dipelintir. Nah, kalau disinformasi artinya apa yang disampaikan oleh pihak narasum atau pihak yang bersangkutan dalam informasi itu salah diinterpretasikan oleh jurnalis. Salah interpretasi, artinya salah ditafsirkan. Oh, salah. Dan memang biasa ini kejadian seperti disinformasi ini biasa, bahkan jangankan media-media di Sulsel, media mainstream nasional saja selalu biasa menyatakan salah mentafsirkan. Lah, apa bedanya dengan tadi mempelintir? Bisa jadi pada saat ditanya jurnalisnya bilang, "Kenapa beritanya begitu?" Wah, saya salah mentafsirkan. Bisa saja nanti dia mengklaim begitu. Kalau memang ada. Nah, makanya itu kalau dalam kode etik pers ada disebutkan dalam pasal, kalau saya tidak salah pasal 11 atau pasal 10, bahwasanya ketika kemudian terjadi yang namanya disinformasi, pihak narasumber atau pihak yang bersangkutan itu bisa melakukan hak jawab, hak jawab atau hak klarifikasi. Nah, di mana? Tetap di media yang angkat di media berita. Yang angkat, sama dengan yang kemarin kami angkat. Kemudian ada dari pihak Pemprov kemudian memberikan hak jawab dan hak klarifikasinya bahwa tidak seperti ini, tidak seperti ini salah interpretasi, yang begini benarnya. Nah, kemudian kita dari pihak jurnalis sendiri atau pihak media itu punya kewajiban untuk menerbitkan karya jurnalistik atau menerbitkan, misalnya kalau dia bentuk poster, kita buat lagi poster yang benarnya. Tapi apakah menerbitkan dalam bentuk dulu sebelumnya menerbitkan bahwa revisinya seperti ini? Apakah dari pihak media Fahri sendiri menerbitkan permintaan maaf bahwa kami salah menginterpretasi? Iya, karena itu bukan karya jurnalistik, itu bukan dalam bentuk berita, tapi bentuk dari poster. Makanya yang kami keluarkan adalah revisi. Oh, beda Kak, beda. Kenapa bisa beda? Sama-sama secara visual dengan secara jurnalistik itu beda. Bukan karya jurnalistik kalau dalam bentuk poster. Oh, dikatakan karya jurnalistik apabila dalam bentuk teks. Nah, itu jurnalistik. Oh, jadi kalau yang ada poster-poster bukan, begitu. itu desain, namanya desain grafis itu grafis. Oh. Itu grafis, sama dengan ilustrator. Ilustrator itu tidak masuk dalam karya jurnalistik. Yang masuk karya jurnalistik itu yang memang bentuk teks. Informasi yang dalam bentuk teks, karena informasi dalam bentuk teks itu sudah ada prosedur-prosedur langkah-langkahnya untuk bagaimana membuat informasi dalam bentuk tekstual. Jurnalistik itu ada aturannya. Pada saat itu Fahri dihubungi tidak dari Pemprov? Kalau bukan saya ya, cuman redaksinya yang kemudian KP-nya dihubungi, kemudian kita coba lagi cari faktanya, mendengar penjelasan dari pihak Pemprov, akhirnya kita terbitkan revisi. Tidak itu pada saat itu menulis, tidak bilang, aduh. Oh, enggak, karena kebetulan juga sebenarnya bukan saya yang buat ilustrator kita di kantor yang buat, ilustrator di media kita. Tapi terkini yang buat. Bro yang sebar masalahnya salah satu memang karena ini kan produk dari kita, jadi kita sebar gitu. Dan aku memang salah di situ. Memang salah. Dan itu ditelepon pemerintah tadi untuk perbaiki. Iya, karena Pemprov menggunakan hak klarifikasinya gitu kan. Artinya dia meluruskan interpretasi. Oke, Fahri. Jadi salah interpretasi. Ini terserah mau dijawab atau tidak. Saya hanya bertanya.
mungkin setelah saya ulangnya, mungkinkah Ya. pemerintah bisa mengontrol media? Kalau dikatakan pemerintah mengontrol media, sebenarnya yang kita harus perjelas dulu kontrolnya dalam segi apa. Ya. Misalnya meredam isu yang sebenarnya bisa mempengaruhi citra pemerintahan, bagaimana? Nah, kalau seperti itu, saya pikir itu fenomena ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya fenomena itu memang ada. Gitu. Cuman itu tergantung dari pihak medianya juga. Apakah medianya kemudian mau diintervensi atau tidak? Gitu. Nah, jadi tergantung medianya. Tergantung dari medianya mau diintervensi atau tidak. Gitu. Karena di satu sisi juga ada banyak media yang kemudian berbagai media yang kemudian masih idealis lah, kalau saya bilang idealis terhadap kode etik. Sedangkan dalam kode etik sendiri itu memang disampaikan bahwasanya wartawan Indonesia itu harus independen, harus bergerak secara independen. Artinya tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Iya, memberitakan sesuai fakta. Nah, begitu. Dan kemudian yang saya sering temui selama saya kemudian 5 tahun dalam bergelut di dunia jurnalistik secara profesional, itu memang banyak teman-teman yang ketika kemudian dia kerja di medianya diintervensi dan kemudian pimpinannya diintervensi, akhirnya lah turunnya ke dia, ke redaksinya juga diintervensi dan justru mereka banyak yang memilih keluar dari media itu. Oh, pantas banyak biasa yang jurnalis yang keluar ya. Kalau sudah tidak sejalan dengan idealismenya lah secara personal. Betul. Jadi jurnalis itu ada 2 faktor kemungkinan dia kemudian pindah media atau keluar dari media. Kalau bukan faktor kesejahteraan misalnya penghasilan dari kerja di media itu menurutnya tidak sesuai dengan keinginannya. Yang kedua adalah masalah itu intervensi dari karena ada beberapa saya tanya dia keluar karena apa lagi namanya, memang tidak katanya ada biasa beritaku jadi dikasih naik. Begitu. Jadi sama juga misalnya kalau misalnya di Makassar terkini kita banyak menerbitkan berita-berita yang memang sedikit menyindir pemerintah gitu pemerintah. Tapi kemudian kalau kita lihat memang bahwasanya karya jurnalistiknya sudah sesuai dengan kode etik pers atau dengan prosedur jurnalistik yang benar, artinya verifikasi faktanya ada, gitu kan, tidak menjustifikasi, tidak beropini dalam karya jurnalistiknya, itu kita akan terbitkan. Tetap akan kami terbitkan reporter beritanya dari reporter kami. Dan apabila kalau ditelepon dari orang yang dituliskan dimension dalam berita itu, kenapa ada berita begitu nu kasih keluar? Apa yang dilakukan? Ya di sinilah dilihat apakah media ini betul-betul independen atau tidak. Gitu. Di sinilah dilihat ceritanya, kalau mau saya bahasakan bahwasanya mentalitasnya lah jurnalis. Saya pernah alami seperti itu. Bukan jurnalis kayaknya, bro. Mentalitasnya media. Media. Kalau jurnalis bisa saja bilang idealisme, saya mau tulis ini. Tapi media nggak bisa. Kalau bosnya media bilang kasih turun itu berita, take down. Kalau di Makassar terkini alhamdulillah tidak pernah ada seperti itu. Nggak pernah. Kita betul-betul bukan karena bro ini kerja di situ. Bukan. Serius bukan. Fakta ini. Itu fakta. Jadi memang karena murni ceritanya kita punya pimpinan itu, kita tidak, antara redaksi dengan pimpinan perusahaan itu tidak ada garis intervensi Jadi kita apa yang kemudian karya-karya yang dibuat produk-produk media yang dibuat oleh redaksi itu sama sekali tidak pernah diintervensi oleh pimpinan gitu. Enggak pernah Ji? Enggak pernah gitu. Yang diintervensi paling misalnya kalau kita sebenarnya bukan intervensi sih, tapi yang sudah benar. Artinya kalau kita misalnya mengangkat berita tentang si A gitu untuk kampanye politik, terus si A-nya ini kita ngangkat-angkat terus popularitasnya, tapi dianya tidak ada feedback ke medianya kami. Feedback itu bagaimana maksudnya? Feedback misalnya dia beriklan gitu dia kerja sama iklan. Artinya berita yang kemudian dia terbitkan yang dia minta diterbitkan, kemudian karena dia tidak beriklan atau misalnya dia tidak ada feedback untuk pihak media sendiri. Media kan juga butuh pemasukan, bro. Gitu butuh pemasukan untuk menggaji redaksinya. Kemudian pimpinan biasa negur gitu pimpinan kami biasa negur. Ini beritanya ini si ini kok naik terus beritanya, dia beriklan apa enggak? Kalau enggak beriklan enggak usah diterbitkan beritanya gitu. Itu intervensi seperti itu. Bisa jadi begitu. Bisa seperti itu. Dan memang jadi istilahnya kalau berarti uang yang bisa bekerja ini mengatur informasi. Sebenarnya bukan uang mengatur informasi, tetapi yang namanya media juga itu adalah perusahaan di mana mereka punya sumber daya manusia yang juga
setiap bulannya itu harus digaji. Butuh money juga. Harus digaji. Memang harus cari uangnya dari situ ya, yang siapa yang mau diberitakan. Tidak adakah spektrum lain lah untuk dimonetize seperti itu? Ada, sebenarnya ada. Cuman kalau secara penghasilan besar dari media ya, artinya ruang penghasilan besarnya media itu memang dari iklan. Dari iklan, baik itu iklan banner ataupun iklan pemberitaan dari berbagai pihak. Berarti berita bisa dibeli. Bilang saya mau diangkat beritaku ini, saya bayar, bisa? Bukan bahasanya dibeli. Kalau saya bahwasanya kita pun juga memilah-milah. Misalnya kalau dia beritanya memang positif sesuai dengan fakta, itu bisa. Tapi kalau beritanya misalnya menyerang, misalnya dia menyerang orang lain, lawan politiknya dia serang gitu kan. Nah itu kita harus menggunakan harus mengklarifikasi lagi ke lawan politiknya apakah benar ini tuduhannya atau tudingan tudingannya ini lawan politik ini si A ini dia tuding kayak begini, apa benar atau tidak. Nah itu kita verifikasi lagi. Biasa memang ada pesanan untuk membayar untuk menyerang lawan politik. Kalau selama saya jadi reporter dulu ya, itu tidak ada. Kan kalau pada saat saya menjabat sekarang jadi redaktur juga tidak ada. Jadi kebanyakan yang beriklan contoh ini contoh. Itu contoh. Maksudnya kebanyakan yang beriklan juga beritanya tentang kegiatan. Itu bisa. Itu tidak melanggar kode etik. Tidak, karena itu sesuai fakta dan tidak mengangkat karya jurnalistik yang potensi kontroversi atau yang potensi mengadu domba gitu ya. Karena memang kenapa kalau maksudnya itu melanggar kode etik kalau di kode etik itu ada di pasal ya, dari 11 pasal juga ada salah satu pasal di kode etik yang menyebutkan bahwasanya karya jurnalistik yang harus yang ditulis oleh jurnalis wartawan itu harus mengandung unsur berimbang. Mengandung unsur berimbang artinya tidak hanya menyerang salah satu pihak gitu. Misalnya kalau dia beritanya potensi konflik, misalnya beritanya tentang konflik, misalnya si A nuding si B korupsi dan dalam karya jurnalistiknya itu dalam beritanya dia hanya menulis statement si A tanpa mencoba klarifikasi ke si B, itu artinya tidak berimbang. Dia melanggar kode etik. Harus berimbang. Nah, jadi kalau misalnya dalam karya jurnalistiknya ada statement si A menuding si B korupsi misalnya dan kemudian si B sudah diklarifikasi oleh pihak jurnalis dan si B juga membantah tudingan itu, jadi dalam naskah itu ada pernyataan kedua belah pihak yang berseteru ini. Nah itu baru berimbang. Misalnya A bilang si B ini korupsi, dihubungi B bilang si A menuding si B korupsi, namun si B ini bilang, menuding. Begitu. Dia membantah tudingan ataupun dia balik menuding. Yang penting dalam satu karya berita itu ada statement dari dua pihak yang berkonflik, itu baru dikatakan berimbang. Mengenai siapa yang benar siapa yang salah itu bukan haknya jurnalis, itu bukan haknya media, itu pembaca yang menilai yang mana sebenarnya yang korupsi. Biasa begitu kan biasa ada juga biasa angkat berita si ini munafik, ada sebegitu. Yang satu dia munafik karena keluar dari partai ini. Itu bagaimana itu memang? Nah kalau dalam karya jurnalistiknya tidak ada klarifikasi dari yang dituding yang dituding munafik itu tidak berimbang, dan paling banyak jurnalis wartawan dijerat disomasi atau dijerat hukum terjerat hukum itu gara-gara itu, gara-gara berita yang tidak berimbang seperti itu, yang artinya dia hanya memasukkan satu statement pihak saja. Sedangkan pihak ini menuding ada dia konflik dengan pihak lain. Dia bilang misalnya satu munafik, satu juga mengaku dia munafik. Kan harus mestinya seimbang itu. Harus, artinya harus seimbang, harus dua statementnya ada dalam karya. Ada hak bicaranya masing-masing lah begitu. Betul, ada hak bicaranya masing-masing. Makanya biasa ada judulnya mereka si A dan si B saling menuding munafik. Iya, atau biasa judulnya si A tuding si B munafik. Ini reaksi si B. Ini tanggapan si B. Itu berita berimbang itu berita berimbang. Yang biasa bermasalah kalau dia tidak dia cuma memasukkan statement si A. Misalnya si A tuding si B korupsi dan dalam statementnya dia tidak memasukkan klarifikasi dari si B, atau dia tidak pernah sama sekali mau menanyakan tentang pendapatnya si B terhadap tudingannya si A. Itu yang bahaya, itu yang bahaya, dan itu yang paling banyak menjerat wartawan secara hukum. Bisa dijerat secara pidana itu. Itu bisa kalau dia melanggar, kemudian sebenarnya bukan jerat secara pidana karena kalau dalam media itu sudah diatur oleh Dewan Pers somasi, bahwasanya ketika ada masalah dalam ranah jurnalistik ranah media itu diselesaikan secara Dewan Pers gitu dan artinya somasi. Nah, kecuali kemudian kalau pihak yang merasa dirugikan dengan berita itu sudah mencoba untuk sebelum somasi dia mencoba dulu menggunakan hak klarifikasinya atau hak jawabnya meluruskan informasi yang diterbitkan oleh media. Kalau kemudian si media ini tidak menanggapi, tidak meladeni atau tidak melayani hak jawab dari yang bersangkutan yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan ini kemudian bisa melapor ke Dewan Pers. Nah, Dewan Pers kemudian nanti akan memberikan
somasi misalnya ya, somasi kepada pihak media yang bersangkutan. Nah, kalau pihak media yang bersangkutan juga tidak meladeni ya atau tidak menindaklanjuti somasi itu, dia dalam artian mendiamkan ya, mendiamkan somasi itu acuh tak acuh, itu bisa jadi juga pihak yang bersangkutan itu bisa membawa ke ranah hukum. Nah, bagaimana kan tadi ini salah satu yang saya tangkap ya, bahwa salah satu etikanya, kode etiknya adalah tidak bisa membuat sampai kontroversi ya. Itu tidak apa-apa ya menulis berita yang bisa membuat kontroversi. Kalau berita kontroversi tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Kalau dalam jurnalistik itu tidak apa-apa, karena kontroversi itu kan artinya penilaian dari pembaca. Yang kontroversi itu pembacanya. Penilaian pembaca yang kontroversi. Kalau yang pihak dirugikan baru tidak boleh. Kalau ada pihak yang dirugikan. Kalau ada pihak yang dirugikan, nah itu baru yang tidak boleh. Melanggar kode etik. Nah, melanggar kode etik, merasa dirugikan ya. Kalau ada pihak merasa dirugikan, biasanya muncul merasa dirugikan karena tidak berimbang beritanya. Nah, gitu. Ini Fahri, saya lihat Fahri juga, kita bergeser sedikit dari nuansa-nuansa politik ini. Tapi tidak terlalu kental aja politik nih tadi. Karena saya bukan politikus bro. Menulis berita saja. Iya, saya fokus. Nah ini Fahri juga, saya lihat sering menulis berita-berita viral. Tapi berita-beritanya itu, maaf ya Fahri, saya anggap menurut saya ini ya, terserah menurut saya ini, itu berita-berita receh. Salah satunya itu adalah saya bacakan ya. Saya kemarin ketawa lihat ini, bilang, oh Fahri yang tulis ini ya. Mana itu catatan? Berarti itu berita viral ya. Apa lagi nih? Ada memang berita receh, berita viral. Ya, ini tulisannya Fahri. Gara-gara terlalu kurus, tulang wanita ini patah dipeluk pacar. Kak, ini apalah satu? Itu berita yang paling banyak di endorse itu sebenarnya bro. Maksudnya apa tujuanmu gitu menulis ini? Gara-gara terlalu kurus, tulang wanita ini patah dipeluk pacar. Iya. Jadi berita itu sebenarnya saya geleng-geleng kepala. Saya juga geleng-geleng kepala, itu berita bisa viral ya. Baru masalahnya Fahri yang tulis, Fahri zaman yang apa alasanmu, apa landasan hidupmu? Ya, jadi yang saya sayangkan sebenarnya dengan berita itu banyak produk-produk penggemukan badan yang memakai berita saya itu sebagai promosi produknya mereka, tapi saya tidak dapat endorse sama sekali. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau kita melihat bahwasannya berita potensi viral ya, ada beberapa faktor dikatakan berita itu bisa punya potensi viral, gitu kan, dalam pemberitaan atau dalam karya jurnalistik. Yang pertama misalnya berita itu unik, gitu ya, unik dalam artian berita itu hal yang jarang dibicarakan oleh orang, hal yang tabu, ya, hal yang kemudian tidak diketahui oleh orang dan baru diketahui pada saat kita membuat berita itu, gitu. Oh, itu yang maksudnya unik. Unik, itu dikatakan unik, gitu ya. Nah, yang kedua, hal yang ceritanya bisa memancing rasa penasarannya orang, gitu ya, rasa penasarannya orang. Saya kasih contoh misalnya berita tentang, kalau ada berita-berita ya yang kemudian dalam judulnya itu ada kata-kata ini. Contoh. Contohnya judul ini. Saya bisa bikin clickbait juga untuk ini video ini. Iya. Saya kasih contoh misalnya Misalnya ini kasus ini jumlah kasus positif corona di Sulsel saat ini, misalnya gitu ya. Ini penyebab wanita ini mati gara-gara dipeluk pacar. Misalnya wanita ini mati dipeluk pacar, ini penyebabnya. Kata ini itu membuat orang penasaran. Nah, ternyata terjawab dalam naskah bahwasanya itu gara-gara gara-gara kurus, terlalu kurus ya, akhirnya dia mati dipeluk pacar. Gitu. Nah, kayak berita misalnya ini mengandung unsur penasarannya orang. Kok bisa hanya sekedar dipeluk kemudian bisa patah? Nah, itu pertama. Dan yang kedua juga dia memenuhi unsur hal yang tabu. Artinya belum pernah ada, ini masuk kejadian unik, masuk peristiwa unik. Karena kenapa? Karena belum pernah ada kasus di mana orang dipeluk dan kemudian tulangnya patah. Belum pernah ada kasus. Nah, mungkin kedua faktor itulah yang kemudian membuat sehingga berita ini viral gitu. Tapi waktu menulis itu Bari, demi kepentingan apa kau tulis seperti ini? Sebenarnya tidak ada kepentingan. Sebenarnya tidak ada kepentingan. Di sini kalau jurnalis itu menulis berita, dia punya namanya kepekaan, sense. Dia bisa merasakan bahwasanya
ketika dia mendapat informasi baik itu foto ya ataupun video ataupun sebagainya, kemudian dia bisa apa ya, dia punya insting bahwasanya kalau saya tulis ini berita tentang ini bisa potensi viral ya, karena itu tadi instingnya itu lahir dari dua faktor itu. Pertama adalah unik, ada keunikannya dalam informasi itu. Yang kedua adalah apa tadi namanya, informasi itu tabu gitu ya, tabu dan tidak banyak dibicarakan oleh orang-orang. Memangnya menulis berita tujuannya memang viral kah? Apalagi parameter suksesnya sebuah tulisan adalah ketika dia viral. Itu bukan parameter utama, tapi memang juga dibutuhkan. Untuk apa? Itu bukan parameter utama, tapi juga dibutuhkan untuk traffic pembaca, gitu ya. Karena di satu sisi bahwasanya kalau kita menulis berita yang biasa saja, ya contoh berita yang biasa saja itu berita seremonial ya, berita tentang kegiatan yang fokusnya kepada bagaimana kegiatan itu berlangsung ya, siapa-siapa yang hadir dalam kegiatan itu ya, itu seremonial, sangat seremonial gitu. Nah, kalau biasanya berita-berita yang sifatnya seremonial seperti itu bosan pembaca bosan gitu ya, karena kejadian seremonial itu, kegiatan-kegiatan seremonial itu banyak terjadi di sekitar pembaca atau di sekitar masyarakat ya. Tapi ketika kemudian ada berita yang dia merasa bahwasannya ini berita tidak baru saya tahu, misalnya saya baru tahu bahwa ada begini, bahwa ada ternyata seperti ini ya, ternyata kejadian begini seperti ini. Nah, itu bisa potensi viral, dan potensi viral itulah yang berita-berita viral itu yang mengangkat media itu gitu ya, mengangkat media itu. Sepanjang kemudian media itu memberitakan berita viralnya itu secara faktual ya, secara fakta ya, tidak mengada-ngada ya. Nah, itu apa namanya? Itu sudah sesuai dengan prosedur jurnalistik. Ya, sudah sesuai dengan prosedur dan etika jurnalistik. Dan yang kemudian yang sisi positifnya kedua adalah dia akan mengangkat traffic pembaca. Gitu. Karena media jika tidak ada pembacanya atau berita bagi jurnalis ya, ketika kita menerbitkan satu berita dan tidak ada pembacanya, itu berita sampah itu. Berita sampah. Artinya bukan siapa tahu memang berkualitas gini tulisan, tapi kalau tidak dikonsumsi. Enggak, kalau yang namanya tulisan berkualitas pasti ada pembaca. Tapi kalau misalnya kita bisa justifikasi bahwasanya kalau misalnya dia beritanya tidak ada pembacanya, berarti berita ini tidak berkualitas. Atau berita sampah. Dikatakan berita sampah gitu. Yang mana menurut berita sampah? Yang tidak dibaca atau yang receh? Kalau berita sampah itu yang tidak dibaca, yang tidak ada pembacanya. Artinya memang berita ini tidak menarik untuk dibaca. Tapi bisa jadi orang kan membaca biasa di awal juga, karena bisa jadi isinya bagus, cuma judulnya yang salah. Nah, itu yang persoalan. Nah, makanya dari itu sebenarnya disinilah peran dari editor atau redaktur. Nah, sama dengan kita di Tekini ID, kalau kemudian apa sih namanya, reporter ngirim berita dari hasil liputan di lapangan yang mengemas bagaimana supaya beritanya ini viral ya, punya potensi viral atau adalah pembacanya. Nah, itu redaktur, itu disitulah kompetensinya redaktur. Ya, dia mengemas judulnya, tapi yang jelas judulnya itu tidak keluar dari isi naskah. Misalnya ada reporter kami yang kemudian kirim berita tentang kegiatan Pemkot misalnya, terus di situ ditulis, dia nulis saran judulnya, dia beri saran judul ke redaktur, Pemkot Makassar misalnya gelar sosialisasi protap kesehatan ya, protap kesehatan. Nah, pada saat kemudian kita melihat bahwasanya kalau ini judulnya, ini pembaca tidak akan tertarik untuk baca. Jadi berita sampah yang menurutnya tadi itu. Seperti itu. Ini bisa jadi berita sampah ini karena tidak ada yang baca. Padahal naskahnya bagus. Cuman karena judulnya yang tidak menarik untuk dibaca, ya, untuk dibuka oleh pembaca, makanya kita coba kemas judulnya. Redaktur yang goreng-goreng ini lagi. Iya, redaktur itu kerjanya redaktur memang yang. Jadi pantas selama Anda menjadi redaktur Makassar Terkini sudah clickbait gitu dan Nah, bukan, beda. Kalau clickbait itu beda. Beda lagi. Kalau clickbait itu antara naskah dengan judul itu beda. Jadi judulnya A, isi naskahnya B, itu clickbait. Kalau hanya memancing kontroversi saja judulnya supaya orang membaca. Yang jelas dalam naskah itu tertuang judulnya itu. Artinya dalam naskah itu dijelaskan tentang judulnya itu. Begitu pula mungkin dalam per YouTubean thumbnailnya misalnya. Ya, banyak yang bilang clickbait nggak nuku, padahal itu bukan clickbait, itu framing ya. Itu jadi kalau framing istilahnya, teman-teman harus paham ya bahwasanya kalau dikatakan misalnya media pakai judul ada kata-kata ini tadi ya, itu sebenarnya bukan clickbait ya, tapi memang dia tidak keluar dari isi naskahnya gitu. Nah, yang kalau menurut saya yang salah kalau misalnya judulnya itu di framing atau dibelokkan. Misalnya judulnya
apa sih namanya tadi misalnya isi beritanya dulu. enggak, misalnya di judulnya ditulis pasien kasus positif Sulsel itu tembus angka 10.000 gitu ya. Ternyata di judul naskahnya tidak sama sekali disebutkan berapa angkanya. Oh, begitu. Gitu, dia tidak menyebutkan berapa angkanya. Itu clickbait. Dia tidak ada kata 10.000 dalam itu angka clickbait. itu clickbait. Kalau seperti memang di naskahnya ada 10.000, itu baru clickbait. Baru judulnya kita angkat 10.000 itu enggak clickbait. Gitu. Atau itu misalnya fakta. Ini penyebab pasien tumbuh hingga 10.000. Iya, yang penting di dalam naskahnya dia jelaskan memang betul itu penyebabnya ada dalam naskah dijelaskan. Nah, kalau yang clickbait itu kalau dia terjelaskan dalam naskahnya itu penyebabnya. Itu salah, itu clickbait itu. Clickbait. Jadi kalau dia melakukan framing. Ada je hubungannya walaupun cocologi sebenarnya. Cocologi. Bisa je, bukan clickbait. Iya. Apa namanya? Ada judulnya, bukan framing. Apa namanya? Framing itu pembelokan. Nah, clickbait itu sama dengan framing. Kalau dia membelokkan judul dengan isi naskah itu baru framing. Itu baru namanya dikatakan clickbait. Gitu ya. Berarti judulnya ini tidak clickbait. Iya, Anda menonton sesuai isinya toh. Karena yang penting isinya terjelaskan tentang itu judul. Menjelaskan judul itu. Gitu. Terjelaskan ke judul. Oke, masuk Fahri ke artis. Ya, selebriti. Fahri juga sering menulis selebriti ini. Dan saya pernah lihat waktu saya juga heran kenapa sudut pandangnya Fahri menulis ketika suami BCL meninggal. Fahri yang malah menulis tentang dipeluknya sama Ariel. Oh, bukan dipeluk sama Ariel. Yang viral pada saat itu tentang BCL yang saya tulis itu pada saat dia di mobil gitu ya. Menangis gitu. Nah, dia sementara menangis pada saat pemakaman sebelum pada saat diantar pemakamannya siapa? Ashraf ya, almarhum Ashraf. Dan kemudian itu yang viral dan saya tulis lagi berita selanjutnya pada tentang apa namanya sih? Kuburan BCL itu sudah memesan 2 kuburan, satu untuk almarhum Ashraf dan katanya satu untuk itu. Nah itu yang viral, dan itu memang sesuai fakta. Begitu faktanya. Nah pertanyaannya begini Fahri, sering saya membaca tulisanmu selalu mengambil dari media lain kutipannya. Apakah itu memang tidak melanggar kode etik? Tidak melanggar kode etik, termasuk tidak melanggar. Ada beberapa syarat dikatakan bahwasanya menulis ulang berita. Menulis namanya menyadur ya. Menyadur. Menyadur itu ada bedanya dengan copy paste. Copy paste kan menyalin. Ya. Menyalin itu secara definitif itu malah beda menyalin dengan menyadur. Ya. Kalau dalam segi karya jurnalistik kita diperbolehkan menyadur dari media lain, ya, dengan catatan yang pertama adalah naskahnya tidak sama persis. Artinya struktur kalimat, struktur kalimat dalam naskah berita itu berbeda penulisan struktur kalimatnya dengan media yang kita ambil referensi, yang kita ambil sebagai referensi. Iya. Terus bisa nggak diambil dari beberapa referensi media? Bisa. Boleh diambil. Karena kan gini, kita misalnya media di Sulsel, Terkini ID, Makassar Terkini misalnya media yang berpusat di Sulsel. Terus ada berita nasional, berita yang di Jakarta. Kita kan terbatas dengan cakupan wilayah. Artinya kalau di Makassar kejadiannya kita bisa langsung meliput. Iya, langsung ada di lapangan. Langsung di lapangan. Nah kalau kemudian beritanya ada di luar Makassar, kejadiannya di luar Makassar, nah itu kan kita tidak punya akses gitu ya, tidak punya akses karena terbatas wilayah gitu ya. Terbatas wilayah teritorial liputan kita. Jadi akhirnya kita mencoba untuk menyadur informasi dari media lain yang berada di luar di Jawa itu. Apa jadinya, Bro? Apabila yang berita disadur itu adalah berita yang bisa jadi satu, berita yang tadi yang disadur, disinformasi. Disinformasi. Kedua, yang paling parah adalah apabila berita itu hoax. Satu dulu tadi yang disinformasi. Kalau disinformasi juga itu masuk kategori hoax sebenarnya. Karena disinformasi. Misalnya saya punya media juga. Kebetulan kita kenal ini. Fahri terbitkan yang kemarin protokol kesehatan lockdown ini protokol lockdown. Kemudian karena saya juga mau cepat naik berita, maka saya sadur berita menurut Makassar Terkini yang ditulis oleh Fahri ini bla bla misalnya. Ternyata selang berapa jam berubah. Wah, saya cari sumber saya sudah siap, kan saya cari di halamannya sudah tidak ada. Itu bagaimana itu? Nah, itu berarti memang ada kekeliruan dalam pemberitaannya itu ya. Termasuk berarti saya disinformasi juga. Iya, itu termasuk kita juga disinformasi. Itu artinya itu pernah terjadi ya. Dan itu masuk berita saya juga. Jadi saya pernah menyadur berita dari salah satu media mainstream ya, media nasional yang mungkin teman-teman sudah tahu semua.
Ya, jadi saya sadar karena artinya kita kan percaya dengan media nasional bahwasanya media yang nasional ini sudah jelas mereka memegang orang hebat lah sudah teliti lah secara orang sudah paham lah dengan kode etik jurnalistik gitu ya. Dan ternyata media nasional itu ternyata melakukan kekeliruan. Nah, mungkin dia salah interpretasi. Dan akhirnya saya sebelum kemudian dia menyadari itu, media tersebut menyadari itu, saya sudah sadar duluan. Saya sudah sadar juga beritanya. Ya, dan kemudian pada saat itu yang pihak yang bersangkutan yang diberitakan itu ya dia kemudian memberikan hak jawabnya. Dia menghubungi semua media yang berita tentang itu viral. Ya, dan pada saat itu kita masuk dalam 3 media yang viral memberitakan itu. Nah, akhirnya kami dihubungi juga oleh pihak di chat di Instagram saya tuh secara pribadi. Dia cari redakturnya, dia cari redakturnya Terkini ID, dia dapat di Instagram, dia ngechat, Pak ini minta tolong, ini bisa ndak di take down karena begini. Itu permintaan dari pihak keluarga korban dalam berita itu. Nah, itu kita harus hargai. Dia yang minta take down. Dia sebenarnya tapi yang di take down saya tidak melakukan verifikasi berita. Enggak, karena berita itu sebenarnya tidak salah. Benar. Berita itu bukan hoax. Cuman tidak pada saat kita media yang nasional itu ya yang menjadi sumber rujukan utama itu membuat berita itu tidak meminta izin kepada pihak keluarga yang bersangkutan, keluarga korban. Dan ternyata keluarga korban tidak mau. Oh, itu ada haknya orang jadi ada punya hak tidak diberitakan juga. Ada. Itu diatur juga dalam kode etik pers. Ada pasal yang mengatur bahwasanya media harus menghargai namanya hak privasi. Harus menghargai hak privasi dari narsum. Jadi kalau narsumnya misalnya jangan kita terbitkan ini, atau misalnya tolong saya jangan disebut namaku. Kalau saat kita mau disebut tentang saya jangan disebut namaku, pakai inisial saja. Itu hak privasi narsum. Nah, media itu harus menghargai itu, harus menghormati hak privasi narsum. Tidak boleh itu. Jadi pada saat itu kejadiannya ya kita 3 media ini ya termasuk Terkini ID itu diminta oleh pihak keluarga untuk men-take down beritanya karena mereka tidak berkenan untuk diberitakan. Bagaimana nih bro? Karena banyak tulisanmu nih diambil Instagram apakah sosial media netizen atau misalnya Makassar Info, Makassar Infoku, apalagi Info Kota Makassar, Berita Makassar Dagang, kan banyak yang bersebaran. Bagaimana menurutmu itu tentang berita-berita yang diambil di copy paste ke Instagramnya, kemudian gambarnya diedit ulang, dan tapi beritanya tetap sama dan tetap juga menyisipkan sumbernya dari mana? Apakah itu memang tidak apa-apa? Kalau bagi media sendiri itu tidak masalah, justru itu menjadi keuntungan juga untuk kita. Tapi ada salah satu kota pernah menuntut medianya. Secara branding kita istilahnya yang penting dia sebutkan nama media kita dalam sumbernya itu, artinya kan dia copy paste nih karya jurnalistiknya betul, kita. Pure di copy paste memang. Pure. Yang salah kalau misalnya dia tidak mencantumkan sumbernya atau dia tidak mencantumkan nama media kita. Oh, itu tidak masalah. Itu salah. Kalau dia tidak mencantumkan, kalau mencantumkan itu tidak apa-apa. Justru malah itu sangat membantu kita juga untuk membranding media kita. Tapi pernah terjadi ada satu kota yang saya tidak mau sebutkan. Media dari salah satu kota tapi yang jelasnya bukan Makassar. Dia menuntut karena beritanya diambil. Ya mungkin karena dia tidak mencantumkan sumber. Kalau dia mencantumkan sumber dan kemudian menuntut bagaimana? Nah, sebenarnya kasus seperti ini juga pernah terjadi di kami. Bagaimana? Pada saat itu ada saya punya berita yang viral. Kemudian tapi alhamdulillah bukan influencer yang di Makassar, karena saya tahu yang mana-mana itu influencer di Makassar ya sosmed Makassar bukan ya. Dia influencer dari luar, dari Jawa, terus dia kutip naskahnya saya, tapi dia tidak mencantumkan narasumber. Dia tidak mencantumkan nama media kita. Medianya, nama media dikutip sumbernya dari Makassar Terkini gitu kan. Nah itu saya secara inisiatif pribadi saya coba laporkan ke Pimret ya, dan akhirnya pimpinan kita mengarahkan untuk coba japri saja Instagram untuk minta tolong dimasukkan nama sumbernya. Nah, kami melakukan itu. Jadi saya japri adminnya, kemudian saya minta dimasukkan sumbernya. Ya, jika kemudian Anda tidak memasukkan sumbernya, berarti ini sudah masuk dalam pelanggaran hak karya cipta untuk khususnya untuk hak jurnalistik, dan ini bisa kita somasi. Somasi nanti. Kita bisa somasi. Jadi kita akan melayangkan surat somasi kepada yang bersangkutan. Sekarang Fahri, berikan dulu rahasianya ini. Ini bisa disampaikan rahasianya ini. Kenapa Makassar Terkini begitu cepat atau Terkini ID begitu cepat masuk daftar most populer wilayah Sulawesi ya, yang menurut Alexa. Kenapa? Apa yang dilakukan memang Makassar Terkini? Apakah memang menulis tentang berita seperti BCL seperti itu, tentang
perempuan kurus. Apakah itu yang menjadi penyebabnya atau memang dari nilai kualitas konten yang selalu diterbitkan Makassar Terkini dan kecepatannya, seterkiniannya memberitakan, cepat memberitakan? Apa yang menjadi penyebab? Yang membuat media itu berkembang berkembang pesat itu dua faktor. Yang pertama adalah kompetensi jurnalisnya, kompetensi jurnalis, dan yang kedua adalah kompetensi IT. Apalagi kalau media online. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita punya media, kemudian kalau dibuka itu medianya lambat, begitu. Nah, itu pasti akan ditinggalkan pembaca. Jadi makanya disinilah dua faktor ini yang kemudian membuat mempengaruhi media itu bisa berkembang apa tidak, misalnya gitu ya. Nah, kalaupun kemudian sebenarnya banyak media yang kemudian mempunyai banyak redaksi. Saya kasih contoh, kalau kami di Terkini ID mungkin redaksinya kita itu 10 orang, sampai 10 orang juga kan. 3 redaktur, 4 redaktur, 1 pemret, selebihnya reporter. Gitu ya, dan selebihnya staff finance nih. Tapi kalau redaksi itu mungkin udah sampai 10 orang kan. Cuman 9 atau 8 orang. Nah, tapi masing-masing kami ini memang punya kompetensi, punya kompetensi dalam bidang jurnalistik. Seperti redaktur misalnya, teman-teman redaktur di Terkini ID itu bisa dia punya sensitivitas atau sense bagaimana bisa mengemas informasi secara menarik dan gitu, membuat viral. Gitu. Dan kemudian juga reporter di lapangan dia bisa bergerak cepat ketika ada informasi yang kemudian masuk lagi berseleweran di masyarakat, dia bisa mencari tahu cepat mencari tahu. Akhirnya pada saat kemudian sebelum heboh itu kejadian, kita sudah menerbitkan berita itu. Sebelum banyak media yang terbitkan. Sebelum banyak media yang terbitkan, kita sudah terbitkan duluan. Nah, itu kecepatan kita memberikan informasi kepada publik. Nomor urut berapa sekarang? Kalau kemarin yang di bulan Juni ini, berdasarkan ini informasi juga yang kami terima dari grup-grup Alexa dari Alexa, itu kita peringkat 1 di sosial. Peringkat 1, alhamdulillah ya. Tapi itu kan fluktuatif. Artinya bisa jadi turun nanti. Bisa jadi turun karena tiap bulan itu diupdate. Itu biasanya berapa lama bisa mengejar itu? Ini Terkini di berapa lama? Dulu pada saat saya pertama kali masuk, urutan keberapa? Terkini ID itu masih urutan 18-19. Pas sudah masuk baru naik perlahan, alhamdulillah gitu. Tapi bukan cuma saya yang masuk. Masih ada juga teman-teman redaktur yang direkrut yang lain. Memang hebat-hebat semua. Nah, kemudian itu tadi dia menguasai IT dan sensitivitas ini. Dia tahu bagaimana konten yang potensi, bagaimana mengemas berita supaya viral, dan yang kedua bagaimana reporternya itu informasi itu cepat didapat. Gitu. Jadi seperti itulah, kita juga media terus terang ada persaingan dalam artian kita berlomba-lomba untuk menerbitkan informasi yang mana cepat, lebih cepat. Begitu. Gitu. Jadi siapa yang lebih cepat itu yang paling banyak pembacanya. Siapa yang paling terkini? Siapa yang paling terkini itu yang paling banyak pembacanya. Oke, Fahri, pertanyaan paling terakhir ini. Kenapa jatuh cinta sekali dengan CBR? Motor CBR. Itu bukan di jurnalistik ya. Sebenarnya kalau masalah motor saya kan memang sekarang ini aktif sudah hampir jadi anak motor lebih, motor jadi bikers sebenarnya itu cita-cita dari SMA lah. Dulu SMA saya sering lihat orang pakai motor sport motor besar, saya bilang keren ini orang ini pasti orang berduit ini. Saya gitu, jadi akhirnya dulu sudah ditiarkan memang dari SMA bahwasanya suatu hari nanti ada pasti motor seperti ini sport. Berarti cita-cita dari sejak SMA. Dan saya alhamdulillah baru kesampaian itu pada saat saya bergelut di jurnalistik. Dulu waktu masih jadi usaha buku, saya udah kesampaian untuk bayar cicilan saja per bulan motor sport itu udah sanggup saya Tapi alhamdulillah baru di jurnalistik. Pernah punya motor besar dan hilang dicuri. Oke, terima kasih banyak Fahri. Sampai ketemu lagi. Di acara ICTV. Kalau ada viral boleh diundang kembali. Boleh. Nanti kita tinggal kontak saja. Kalau ada potensi viral, misalnya bintang tamunya ICTV ini ada potensi viral, kontak saya, nanti saya beritakan. Terima kasih banyak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.